Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, apakah kalian sampai sekarang masih menganggap menjadi seorang pekerja ataupun seorang karyawan itu lebih enak, itu lebih nyaman daripada menjadi seorang pedagang maupun seorang pengusaha? Kata kalian menjadi seorang pedagang resiko ditanggung sendiri. Kata kalian menjadi seorang pengusaha, resikonya juga lebih besar. Kalau rugi besar, ya ditanggung sendiri. Itu resikonya para pedagang dan para pengusaha. Apalagi ada yang mengatakan kalau seorang pengusaha berpikir harus lebih keras dibandingkan seorang pedagang. Dan akhirnya kalian memutuskan untuk menjadi seorang karyawan ataupun seorang pekerja pada suatu perusahaan yang besar, karena kalian berpikir perusahaan yang besar itu perusahaan yang mampu mengayomi dan melayani para karyawannya. Karyawannya pasti hidup enak, gaji besar, perusahaan terjamin, masa depan juga terjamin. Itu kata kalian, itu kata mereka yang tidak ingin menjadi seorang pengusaha atau seorang pedagang. Para karyawan dan para pekerja inginnya memakan gaji buta. Setiap hari gajian segini, meskipun pekerjaannya enak, pekerjaannya berat, ringan, setiap hari pasti digaji segitu. Tidak mau tahu tentang perkembangan perusahaan, yang penting saya gajian setiap bulan. Itu yang ada dalam pikiran para pekerja, teman-teman. Tapi kalian tidak tahu kenyamanan seorang para pedagang dan seorang para pengusaha. Sebagai contoh, sekarang kan sudah mengakhiri liburan hari raya. Para pekerja, para karyawan yang bekerja di perusahaan pasti akan mendapatkan libur dan mendapatkan THR. THR itu kan tunjangan hari raya. Biasanya tunjangan hari raya itu berupa sembako, berupa jajan-jajan, berupa kue-kue, dan yang tidak ketinggalan THR itu pasti ada amplopnya yang berisi ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Para pekerja dan para karyawan senangnya ketika memasuki mau menjelang hari raya Idul Fitri, karena banyak sekali bonus-bonus yang dikeluarkan pada perusahaan tersebut. Tapi kalian mungkin tidak mengerti, tidak akan pernah tahu bagaimana trik pengusaha, bagaimana trik perusahaan, rahasia perusahaan dalam mengolah keuangannya, dalam mengolah gaji karyawannya, mengolah THR karyawannya, mengolah bonus karyawannya setiap tahun. Para perusahaan juga tidak mau rugi, teman-teman. Mereka ingin untungnya yang banyak. Untung dipekerjakan oleh karyawan dan untung mendapatkan upah dari hasil yang telah dipekerjakan oleh karyawan. Jadi kelihatannya sama-sama menguntungkan, tapi lebih untung owner dari perusahaan tersebut, teman-teman. Mungkin banyak di lingkungan kalian para karyawan, pekerja yang bekerja di perusahaan atau di tempat pekerjaannya, ketika dia mendapatkan cuti hari raya dan cuti itu sudah memasuki akhir, istilahnya sudah mulai masuk kerja, apalagi kerjanya itu di luar kota, saya yakin pasti mereka akan sedih. Mereka pasti dalam benak hatinya sebenarnya malas untuk balik lagi, sebenarnya malas untuk bekerja lagi. Saya yakin itu. Karena kenapa? Karena hari raya Idul Fitri itu kan hari raya yang sangat menyenangkan dan mengharukan, teman-teman. Kumpul keluarga, kumpul saudara, banyak uang, makan apa aja keturutan, tidur nyenyak keturutan, beli apa saja keturutan karena habis mendapatkan THR. Kan seperti itu, liburnya panjang, sudah terlalu terbiasa di rumah makan tidur,
tiba-tiba kurang 1 hari sudah masuk kerja lagi. Bagaimana rasanya teman-teman? Biasanya masuk kerja setelah hari raya Idul Fitri itu mereka malas bekerja. Itu sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan karena saya juga pernah menjadi seorang karyawan teman-teman. Tapi menjadi seorang pedagang, para pengusaha, ketika libur hari raya mereka biasa aja, santai. Enaknya menjadi seorang pedagang, enaknya para seorang pedagang, ketika libur hari raya dia sebelumnya jualan waktu bulan puasa, kemudian mereka menentukan sendiri, para pedagang ini menentukan sendiri liburnya kapan, dan mereka bisa menentukan sendiri kapan mulai jualan lagi. Enak kan teman-teman? Tapi lebih enak para pengusaha teman-teman. Istilahnya para pedagang ini memberikan jatah liburnya diri sendiri 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan. Nggak masalah, nggak ada yang nuntut. Tetapi dia tidak punya uang, tidak mendapatkan hasil, tidak ada pemasukan dari dagangannya tersebut. Itu kekurangannya para pedagang. Tapi seorang pengusaha, terserah dia menentukan kapan buka kembali tokonya, buka kembali dagangannya, kapan dia menentukan libur hari raya, sampai kapan, 1 minggu, 5 hari, bahkan 2 hari, terserah para pengusaha. Dan para karyawannya ya harus manut apa yang ditentukan oleh owner atau yang mempunyai atau yang mempunyai usaha tersebut. Dan enaknya para pengusaha ini tetap tidur nyenyak meskipun dia di bulan puasa. Ketika dia masih puasa, dia nggak bekerja, dia cuma mengontrol keuangan, mengontrol pekerjaan yang ada dalam usahanya. Ketika hari raya Idul Fitri, para karyawan diliburkan, dia juga lebih fresh karena tidak mengontrol para karyawannya. Tetapi ketika sudah memasuki kerja lagi setelah libur hari raya, para pengusaha ini juga masih tenang. Karena dia tidak bekerja, karena dia tidak menjual sendiri dagangannya ataupun usahanya. Dia tetap bisa tidur nyenyak, dia tetap bisa bangun meskipun kesiangan, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Nggak ada yang nuntut. Uang tetap mengalir, penghasilan tetap ada, pemasukan juga masih ada, karena toko dan dagangannya sudah buka. Inilah enaknya jadi pengusaha, bahkan jadi pedagang juga. Jadi tetap pilih mana kalian, menjadi karyawan, pedagang, ataupun pengusaha kecil-kecilan.